Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ruqoyah dengan NIM 2021000002 dari kelas SD 21C. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas sesi 4 mata kuliah Filsafat Ilmu. Baik, pertanyaan pertama yaitu Agrifas Trilema sering digunakan untuk menggambarkan tantangan dalam pembenaran pengetahuan. Jelaskan bagaimana setiap alternatif dari Agrifas Trilema mempengaruhi keyakinan yang dimiliki seseorang. Diskusikan juga apakah menurut Anda solusi yang lebih baik untuk mengatasi trilema ini. Berdasarkan pertanyaan tersebut, Agrifas Trilema merupakan sebuah argumen filosofi yang menyajikan tiga pilihan yang tampaknya tidak terelakkan dalam upaya kita membenarkan sebuah keyakinan. Ketiga pilihan tersebut yaitu: pertama, regresi tak hingga, infinite regress. Setiap pembenaran memerlukan pembenaran lebih lanjut, sehingga kita terjebak dalam rantai pembenaran yang tak berujung. Kedua, sirkularitas. Pembenaran sebuah klaim mengacu pada klaim itu sendiri, atau pada klaim yang telah dibenarkan oleh klaim tersebut, sehingga argumentasinya bersifat melingkar. Ketiga, dogmatisme. Kita menerima sebuah klaim tanpa pembenaran lebih lanjut, hanya karena kita merasa klaim itu benar. Dampak masing-masing alternatif terhadap keyakinan. Regresi tak hingga. Jika kita memilih opsi ini, maka tidak ada satupun keyakinan yang dapat benar-benar dibenarkan. Kita akan terus mencari pembenaran tanpa pernah menemukan titik akhir yang memuaskan. Hal ini dapat mengarah pada keraguan yang mendalam terhadap semua pengetahuan. Sirkularitas. Opsi ini juga mengarah pada ketidakpastian. Jika pembenaran kita bersifat melingkar, maka kita sebenarnya tidak benar-benar membuktikan apapun. Kita hanya mengulang-ulang klaim yang sama tanpa memberikan alasan yang kuat. Ketiga, dogmatisme. Meskipun opsi ini memberikan kepastian, namun kepastian tersebut bersifat rapuh dan tidak rasional. Keyakinan yang didasarkan pada dogmatisme rentan terhadap kesalahan yang bias. Adapun solusi yang lebih baik yaitu menggunakan beberapa pendekatan yang populer, antara lain fundasionalisme. Pendekatan ini mengusulkan adanya keyakinan dasar yang tidak memerlukan pembenaran lebih lanjut, seperti keyakinan indrawi dan pernyataan logis. Kedua, ada koherentisme. Pendekatan ini berpendapat bahwa sebuah keyakinan dibenarkan jika koheren dengan sistem keyakinan secara keseluruhan. Ketiga, ada infinitisme. Pendekatan ini menerima adanya regresi tak hingga, namun berargumen bahwa regresi tersebut tidak menghalangi kita dari memiliki keyakinan yang rasional. Dan terakhir ada kontekstualisme. Pendekatan ini menekankan bahwa pembenaran sebuah keyakinan bergantung pada konteks di mana keyakinan itu diutarakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Agrifas Trilema merupakan tantangan yang mendalam bagi epistemologi. Tidak ada satupun solusi yang secara universal diterima oleh semua filsuf. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan demikian, tidak ada solusi yang sempurna untuk mengatasi trilema ini. Kita perlu mengakui bahwa pengetahuan manusia bersifat terbatas dan selalu terbuka untuk revisi. Namun, kita juga dapat mengembangkan kerangka kerja epistemologi yang memungkinkan kita untuk membuat klaim-klaim yang rasional dan dapat diandalkan. Baik, untuk pertanyaan kedua,
Koherentisme dan fondasionalisme adalah dua pendekatan utama dalam menjawab masalah pembenaran pengetahuan. Bandingkan kedua pendekatan ini dan berikan contoh situasi di mana salah satu pendekatan mungkin lebih efektif dalam memberikan dasar yang kuat untuk suatu keyakinan. Berdasarkan pertanyaan tersebut, koherentisme dan fondasionalisme adalah dua teori utama yang berusaha menjelaskan bagaimana kita dapat membenarkan pengetahuan kita. Keduanya memiliki pandangan yang berbeda tentang struktur dan dasar dari pengetahuan. Koherentisme berpendapat bahwa kebenaran suatu klaim ditentukan oleh seberapa koheren atau konsisten klaim tersebut dengan sistem keyakinan yang lebih luas. Artinya, sebuah keyakinan dianggap benar jika ia cocok atau harmonis dengan keyakinan lain yang sudah kita miliki. Kita percaya bahwa matahari terbit dari timur karena keyakinan ini sesuai dengan pengalaman kita sehari-hari, dengan peta yang kita pelajari, dan dengan teori astronomi yang kita pahami. Koherentisme juga menawarkan sebuah sistem yang saling menguatkan, di mana setiap keyakinan didukung oleh keyakinan-keyakinan lainnya. Hal ini membuat sistem pengetahuan kita menjadi lebih stabil dan koheren. Namun, koherentisme rentan terhadap kesalahan. Jika salah satu komponen dari sistem keyakinan kita keliru, jika ada satu bagian yang salah, maka seluruh sistem bisa runtuh. Sedangkan fondasionalisme berpendapat bahwa pengetahuan kita dibangun di atas fondasi keyakinan dasar yang jelas dan tidak perlu diragukan lagi. Keyakinan-keyakinan ini kemudian menjadi dasar untuk membangun pengetahuan yang lebih kompleks. Descartes, seorang filsuf terkenal, mencoba menemukan fondasi pengetahuan yang tak tergoyahkan dengan melakukan segala sesuatu kecuali dengan keberadaan dirinya sendiri. Cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Fondasionalisme juga memberikan sebuah titik awal yang pasti untuk membangun pengetahuan. Dengan memiliki fondasi yang kokoh, kita dapat membangun struktur pengetahuan yang lebih stabil. Namun, fondasionalisme menemukan keyakinan dasar yang benar-benar tidak dapat diragukan seringkali sulit, bahkan tidak mungkin. Selain itu, fondasionalisme juga menghadapi masalah regresi tak hingga, yaitu ketika kita terus mencari justifikasi untuk setiap keyakinan dasar. Adapun contoh situasi koherentisme. Dalam ilmu pengetahuan, sebuah teori baru dianggap valid jika ia dapat menjelaskan fenomena yang sudah ada dan tidak bertentangan dengan teori-teori yang sudah mapan. Misalnya, teori relativitas Einstein dianggap valid karena ia dapat menjelaskan banyak fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh mekanik klasik, namun tetap konsisten dengan hukum-hukum fisika yang sudah ada. Contoh situasi fondasionalisme. Dalam matematika, aksioma dianggap sebagai kebenaran dasar yang tidak perlu dibuktikan. Misalnya, aksioma bahwa jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C adalah dasar dari banyak pembuktian dalam matematika. Dan terakhir, pendekatan mana yang lebih baik. Pilihan antara koherensitisme dan fondasionalisme seringkali bergantung pada konteks dan jenis pengetahuan yang kita ingin benarkan. Koherentisme lebih efektif dalam bidang-bidang seperti ilmu sosial dan humaniora, di mana kebenaran seringkali bersifat kontekstual dan relatif. Dalam bidang-bidang ini sulit untuk menemukan kebenaran yang absolut, sehingga
kita harus mengandalkan koherensi antar keyakinan untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Fondasionalisme lebih efektif dalam bidang-bidang seperti matematika dan logika, di mana kita mencari kebenaran yang pasti dan universal. Dalam bidang ini, aksioma yang jelas dan tidak perlu dipertanyakan lagi menjadi dasar bagian seluruh sistem pengetahuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa baik koherentisme maupun fondasionalisme memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pilihan pendekatan yang tepat tergantung pada konteks dan jenis pengetahuan yang ingin kita benarkan. Dalam banyak kasus, kombinasi dari kedua pendekatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.